Jokowi nggak akan bisa menjalankan cita-citanya karena uangnya nggak ada, habis kesedot ke yang mana. Sehingga saya berpikir layak kalau dia diberikan kesempatan untuk diperpanjang. Waktu itu masih terbatas wacana, apakah jadi 3 kali atau diperpanjang aja masa pemilihannya. Kenapa founding fathers kita dulu membuat Undang-Undang Dasar 45 dengan memberikan wewenang pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Kenapa waktu reformasi itu dirubah jadi tidak lembaga tertinggi negara? MPR praktis sudah nggak ada fungsinya lagi kan sekarang. Kenapa dulu kita rubah Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI? Tujuannya adalah itu, kita menjaga paham liberalisme, kapitalisme yang berakar, yang akhirnya bermuara pada imperialisme. Itu gitu kan. Di masa isu pandemi ini kan memunculkan perpanjangan jabatan Pak Jokowi karena banyak program yang tidak jalan, Pak ya. Dari perencanaan yang ada, itu kan yang disebut oleh Pak Emil waktu itu press major lah, Pak ya. Ini mungkin dalam pandangan perspektif Pak Emil gimana? Jadi sebetulnya ini terkait juga dengan tulisan saya atau di tajuk rencana Sulindo itu sejak tahun lalu, bulan Juni, waktu mulai menghebatnya pandemi. Di situ saya melihat APBN dan saya lihat juga saya lihat RAPBN dan APBN. Saya lihat ini sebagian besar dana, dan waktu itu saya juga udah menduga pasti akan ada pengeluaran yang besar sekali untuk mengatasi pandemi ini. Di lain pihak saya lihat utang juga makin lama akan makin bertambah. Di lain pihak pula saya melihat bahwa Pak Jokowi ini tetap concern untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunannya, terutama infrastruktur, sesuai dengan janjinya yang lalu. Nah, waktu itu saya berpikir, ini kalau terus berlanjut pandemi ini, Jokowi nggak akan bisa menjalankan cita-citanya karena uangnya nggak ada, habis kesedot ke yang mana. Sehingga saya berpikir layak kalau dia diberikan kesempatan untuk diperpanjang. Waktu itu masih terbatas wacana, apakah jadi 3 kali atau diperpanjang aja masa pemilihannya. Kemudian berita itu berhenti, tiba-tiba setelah lewat setahun sekarang rame lagi untuk perpanjangan masa pemilihan Jokowi. Kalau saya lihat sekarang, apa yang tempo hari lebih dari setahun yang lalu saya khawatirkan betul-betul terjadi kan. Utang kita luar biasa besar ya sekarang. Dan entah udah berapa ribu triliun. Ya, udah mendekati dari PDB kita sekarang jumlah utang kita. Nah, ini mau sampai kapan nih bisa begini? Itu satu. Dan yang kedua, saya khawatirkan kalau di tengah-tengah ini tiba-tiba mesti dihentikan karena terkait dengan masalah waktu jabatan, keterkaitan dengan itu kan, keterikatan dengan waktu itu, bisa-bisa program kerjanya Pak Jokowi itu nggak akan tercapai. Apalagi penggantinya nanti apa mau menjalankan yang sudah ada. Karena bagaimanapun saya melihat apa yang dibuat Pak Jokowi itu betul-betul hebat, luar biasa lah. Mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, kemudian ditambah 10 tahun SBY yang dipilih langsung katanya. MRT kok mangkrak tuh nggak jalan. Sekarang jalan MRT. Ada lagi LRT yang menghubungkan mulai dari Cibubur sana sampai nanti ke Bekasi Timur, mungkin sampai ke Cikarang. Jalan tol Trans Jawa. Puluhan presiden nggak pernah nyambung, ada Trans Sumatera, bahkan Papua juga dibangun. Kalimantan sekarang sudah jalan. Kalau kita menyadari pentingnya jalan dan pentingnya infrastruktur, saya berani mengutip sejarah. Kalau Bung Karno bilang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya mau jawab, saya ajukan pertanyaan. Kenapa Jawa lebih maju daripada Sumatera, Kalimantan dan sebagainya? Bukan saja soal pembangunan fisiknya, tapi SDM-nya juga lebih maju di Jawa. Kenapa? Karena Daendels waktu itu
membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Mengerti apa artinya itu jalan. Dengan adanya jalan bisa terjadi logistik membaik, transformasi, ya, kemudian tukar menukar, edukasi, budaya. Itu menyebabkan orang-orang di sekitar jalan itu akan lebih maju. Karena dia bisa dapat pengetahuan dari tempat lain, dia bisa dapat pengalaman dari tempat lain. Waktu itu kita maki-maki memang pembangunan jalan itu membawa korban. Daerah Pangeran Kornel banyak ini ya. Itu kalau kita akui sekarang, kalau waktu itu nggak dibangun Anyer Panarukan oleh Daendels, sejarah kita lain lagi. Jadi banyak orang pandai waktu itu muncul pendidikan dan sebagainya. Sampai tahun 1908 muncullah Budi Utomo. Kita berpikir untuk merdeka. Mungkin kalau nggak ada jalan kita nggak berpikir untuk merdeka karena orang-orang kita masih belum pandai. Kita belum punya cukup kaum intelektual. Nah sekarang dibangun Trans Jawa lagi yang baru, Trans Sumatera. Saya melihatnya kalau Jawa dan Sumatera itu sangat dekat ya. Pengaruh tercepat nanti akan terlihat di Sumatera. Kalimantan memang kita negara kepulauan sih, jadi agak sulit memang untuk bangun jalan. Tapi dengan adanya tol itu juga mempercepat. Nah semua ini saya khawatirkan kalau Jokowi berhenti. Sebetulnya berhenti 10 tahun ya memang aturannya 10 tahun. Tapi praktis sekarang hari ini saya udah melihat hampir 2 tahun udah terganggu program dia. Tambah lagi tahun depan 3 tahun. Sehingga saya katakan kalau dia dikasih waktu lebih lama, ini mungkin cukup bijak. Tapi terkait lagi dengan politik. MPR gimana Pak? Nah, sekarang ini aja dulu. Sekarang udah muncul. Seolah-olah Jokowi yang ingin. Nah, setahun setengah yang lalu saya yang ingin kok. Kok sekarang jadi dibilang Jokowi yang ingin. Dan kalau kita lihat pernyataan juga dia nggak ingin, nggak ada permintaan. Cuma saya lihat, ya ini kan jadinya kemudian dipolitisir. Seolah-olah ini melanggar MPR. Memang betul. Ketentuan MPR 2 kali 5 tahun. Itu ketentuan yang ada. Ya. Sehingga kalaupun mau diperpanjang ya ganti MPR-nya. Nah dipolitikin lagi sekarang. Kalau ganti MPR bukan hanya perpanjangan masa presiden atau pemilihan yang boleh lebih lama, tapi sekarang kan udah ada mau bikin kita menjadi bicameral, membuatnya menjadi negara federal, segala macam lah masuk agenda ke dalam situ. Nah khusus untuk MPR kita mesti punya sesi tersendiri yang akan makan waktu lama. Kenapa founding fathers kita dulu membuat Undang-Undang Dasar 45 dengan memberikan wewenang pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kenapa waktu reformasi itu dirubah? Jadi tidak lembaga tertinggi negara. MPR praktis sudah nggak ada fungsinya lagi kan sekarang. Nah, saya hanya bisa bilang begini, founding fathers membuat suatu undang-undang tanpa vested apapun. Kepentingan cuma satu, oke, Indonesia merdeka. Sekarang ini tahun 2000 itu udah banyak kepentingan di dalamnya. Saya pelaku loh salah satu dalam adendum konstitusi kita waktu itu. Saya melihat bahwa di luar ruang gedung Bundar itu puluhan diplomat dari kedutaan Barat, orang-orang asing itu berkumpul, dan kalau sedang break atau sedang ya ada istirahat keluar, mereka memberikan pendapat-pendapat, kemudian dikirimlah yang namanya NDI, National Democratic Institution atau apa itu, untuk memberikan kita masukan-masukan. Sedikit banyak waktu itu munculnya DPD itu udah membuat kita seperti adanya House of Representatives dan Kongres kan, seperti Amerika. Kenapa dulu founding father kita nggak mau begitu? Kita punya utusan daerah, ya. Udah cukup gitu. Kalau dibikin double lagi, apa dibikin menjadi negara federal, ya nggak usah jauh-jauh lah. Masih ingat aja lah Divide et Imperanya Belanda. Kalau dipecah-pecah, kenapa dulu kita rubah Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI? Tujuannya adalah itu. Kita menjaga paham-paham liberalisme, kapitalisme yang berakar, yang akhirnya bermuara pada imperialisme. Itu yang kita jaga kan. Nah kalau kembali kepada kondisi sekarang, untuk tuntutan masyarakat masih juga terpecah ya antara tadi termasuk politisi ya Pak Emir. Untuk perpanjangan Jokowi ini seperti apa Pak ke depannya? Kalau saya mau praktis saja,
Saya lama di Panggar dan di Komisi 11, 14 tahun saya di sana. Saya lihat kita nih sedikit banyak kalau mau ngomongin secara sarkastis, kita mendekati pada suatu sistem keuangan yang hampir kolaps, walaupun tidak seburuk tahun 98. Karena pengeluaran jauh lebih banyak daripada penerimaan kita. Kita terpaksa berhutang begitu banyak. Sampai-sampai kita terpaksa harus mengundang uang asing dengan bikin ombudsman law sehingga asing bisa memiliki 85% saham. Padahal Bung Karno dulu paling anti loh masuknya modal asing. Kita akui pada zaman sekarang, pada saat informasi sudah seperti ini, sudah ada borderless dan sebagainya, kalau kita menahan modal asing, nasibnya kita bisa kayak Korea Utara, terisolasi dan nggak maju-maju, kalah cepat dan rakyatnya tidak kunjung cepat menjadi sejahtera. Pak, kalau kembali tadi ke perpanjangan Jokowi, untung ruginya di kita di mana tuh Pak? Artinya keuntungan untuk bangsa ini di mana, terus apa manfaatnya? Keuntungannya tuh stabilitas ekonominya jadi bagus, stabilitas belanjanya jadi berurutan, bersambung. Saya berharap bahwa dalam perpanjangan itu Jokowi bisa merapikan lagi utang-utang tadi, diatur lebih baik, dan infrastrukturnya juga tetap dibangun. Dan saya katakan, berapa banyak pun at all cost infrastruktur Jokowi harus terus jalan, dengan utang ataupun dengan apapun. Kalau itu kan secara ekonomi Pak, kalau secara politik sendiri Pak Emil melihatnya seperti apa? Secara politik ini jadi repot. Karena sudah terlalu banyak kepentingan masuk, apalagi negara kita udah negara dengan demokrasi yang kebablasan begini, udah sulit. Yang paling layak kalau saya kira pemilu serentaknya ditunda. Pengeluaran sedemikian besarnya, utang sudah sedemikian banyaknya, kita mau bikin pemilu serentak, berapa triliun lagi harus keluar untuk itu. Artinya kita harus melihat dari perspektif ekonomi dulu nih Pak ya. Ekonomi paling utama ya. Iya, saya lihat utamanya dari ekonomi. Udah mengalah lah, 2 tahun lah. Sampai 2000. Dari 2024 bikin jadi 2026 pada 2027. Coba pada saat kalau kita 2024, 2023 semua orang udah sibuk kerja mau untuk jadi pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Nah, kunci perpanjangan ini ada di tangan siapa nih Pak? Bola apinya dari tangan. Nah, ini masih jadi satu pertanyaan. Nomor 1 harus ada dari DPR perpanjangan. Dan karena saya lihat ini lebih pada urusan praktis, tidak pada konstitusi, mungkin DPR bisa lebih berperan banyak. Hanya dia nanti akan mengganggu ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Tapi ingat loh, kita nggak usah terlalu sombong ngomong konstitusi. Kembali aja lah, nggak terlalu lama lah. Tahun 1941 atau 1939 itu Presiden Roosevelt di Amerika Serikat yang konstitusinya sudah demikian matang, udah ratusan tahun, udah berapa kali ada amandemen, masih bisa memperpanjang Presiden Roosevelt untuk ketiga kali karena ada Perang Dunia Kedua. Ini kita sama juga perang. Kalau Roosevelt dulu perang lawan fasisme, lawan Jepang, lawan Jerman, sekarang kita perang lawan pandemi kan. Kenapa nggak bisa? Bisa saja. Tapi saya juga mesti ingatkan satu hal. Presiden Reagan pada saat dia mau berhenti, itu ekonomi Amerika sedang baik-baiknya. Dia merasa sayang ini di stop. Sempat dia berkata, bukan untuk saya, tapi mungkin nanti untuk ke depan. Bagaimana kalau pemilihannya tidak 2 kali, boleh dibikin jadi 3 kali, atau boleh kalau rakyat mau bisa lebih dari 2 kali. Tapi yang kita lihat kenyataannya, Reagan pensiun, belum lama baru 1 tahun dia kena Alzheimer. Katakanlah misalnya waktu itu diperpanjang, ya nggak kena juga memang. Jadi memang ada, ya memang Tuhan paling menentukan memang dari atas ya. Mana yang terbaik ya saya sekarang serahkan pada Yang Maha Kuasa lah, yang terbaik itu bagaimana. Nah, konklusi dari percakapan kita ini apa kira-kira Bang Emil? Artinya poin yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat yang dari perlunya perpanjangan waktu Presiden Jokowi ini apa? Poin-poin apa? Poin yang paling penting poin ekonomi, poin keuangan dan moneter, supaya keuangan kita jangan goncang, itu satu. Dan kedua, supaya pembangunan itu jangan terhenti. Kalau kita nanti milih presiden yang baru, yang sangat konservatif, yang nggak mau punya utang, nggak mau ini, nggak mau itu, infrastruktur di stop,
Kita mundur banyak, kita udah ketinggalan terlalu banyak. Artinya ada kekhawatiran perubahan kebijakan ya Pak ya? Iya, pasti ada perubahan kebijakan dan biasanya mau lain. Iya. Kan sekarang orang ngantemin Jokowi seolah-olah utangnya banyak ini itu. Penggantinya pasti akan antitesis dari itu. Iya. Ya, nggak mau utang, nggak mau ini, nggak mau itu, akhirnya pembangunannya terbengkalai. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya berharap rakyat mau ngerti lah, bukan untuk kekuasaan Jokowi. Dan nomor satu ditanya dulu, Jokowi mau nggak? Belum tentu loh dia mau. Kalau selama ini kan bilang nggak mau kan gitu. Nggak mau memang untuk 3 kali. Tiga kali ya. Tapi kalau untuk perpanjang ya kita tanya juga, kalau dia nggak mau ya mau apa lagi? Karena undang-undang sudah berkata seperti itu. Hilangkan dulu lah kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Coba kita lihat dulu untuk pembangunan ini. Oke Pak.